Halo teman-teman, Sobat Lestari, Perusak Alam Sadar Lestari kembali lagi bersama kalian. Dan di video kali ini kita sore ini mau merilis 4 ekor piton rescuean yang sudah siap rilis. Lokasi perilisannya itu cukup jauh, tapi kita nggak akan menyerah begitu saja, karena program dari Perusak Alam Sadar Lestari ini atau Yayasan Peduli Fauna dan Reptil Indonesia itu adalah untuk menyelamatkan dan ya peduli pada satwa-satwa liar yang memang harus diselamatkan. Bersama Pak Opik, Divisi Biobonge, Om Berlios, Petualang, dan Ray Najadini, Eka Purnama. Kita nanti ketemu sama Maula juga, pengawas yayasan di TKP langsung di lokasi untuk menyaksikan pelepasannya. Kemarin itu Maula juga dapat 1 ekor ya? Iya, dapat 1 ekor. Ya, jadi 4 ekor total sama yang Maula itu ya, bawa itu ya. Dia dapat serahan juga kemarin teman-teman dari warga. Nih, lihat. Jadi ini adalah kondisi ular yang siap untuk kami lepas. Ada 4 jenis piton reticulatus atau sanca kembang dengan ukuran big size. Ini size-nya 1 female dan 3 male. Jadi kita akan rilis di lokasi yang mungkin berbeda nanti, tidak disatukan. Mengingat piton kadang teritorial untuk male-nya ya. Iya. Jadi ya kita sekat dikit-dikit aja lah, agak jauh gitulah. Pokoknya ini udah siap. Yuk kita berangkat. Woi, walak, loncat teman-teman. Oke, kita berangkat dan kita langsung aja ke lokasi ya. Ray, dari sini ke lokasi ada 3 jam sampai? Bisa nyampe ya? sampai. Oke. Lokasi di Purwakarta teman-teman, cuma aku masih nggak bisa ngasih tahu di mana lokasi perilisan Purwakartanya, karena biar menghindari perburuan ilegal yang akan mungkin terjadi kalau misalkan ketahuan kita rilisnya di mana. Terus ini yang jelas jauh dari lokasi pemukiman dan tentunya aman untuk ular dan manusia. Melepaskan ular tidak semudah melepaskan orang hutan atau hewan lainnya, mengingat ular ini paradigmanya di masyarakat agak jelek ya, Om Dik. Betul. Jadi memilih Sering lokasi yang konflik. Nah itu, memilih lokasi yang pas dan ideal adalah hal yang wajib kita harus perhatikan nih dalam perilisan ini. Om Dik, gimana masukannya nih untuk ini program yayasan kita? Ya pasti kalau untuk nanti dirilis kan, kita tahu spotnya itu memang banyak sumber makanan buat dia, unggas-unggasan atau mamalia di alam. Harus ada sumber makanan. Iya. Kita sudah survei ya, Ray? Sudah. Alhamdulillah ada. Karena kalau enggak, ular ini kan salah satu hewan yang paling sering konflik dengan manusia. Manusia itu. Masuk ke pemukiman, apa kasusnya terbanyak. Betul. Dan mereka satwa liar yang selalu berdekatan dengan manusia ya. Betul. Habitatnya juga sama kayak gitu. Betul. Oke deh, kalau gitu Om, kita jalan langsung. Ayo, siap? Siap. Barang-barang udah siap semua? Oke, kalau gitu kita jalan yuk. Oke, dari sini ke lokasi itu kata si Ray sih sekitar 3 jaman. Ya, sekarang masih cukup keburu lah, karena kita sebelumnya udah melakukan beberapa survei bareng AOP, bareng AEK, dan ideal sih tempatnya jauh dari pemukiman dan jauh banget. Jadi ada juga makanan sesuai yang tadi Om Ri ceritakan, dan ya itu tentunya ideal lah untuk mereka hidup ya. Kenapa sih harus diselamatkan dan kenapa sih harus dilestarikan? Ya karena kami ini peduli akan kelestarian makhluk liar lain yang tentunya memiliki peran atau penting untuk ekosistem alam kita ya teman-teman. Dimana mengingat ular ini kan dari dulu paradigmanya ya jelek, padahal di sisi lain ular itu merupakan satwa liar yang habitatnya paling dekat dengan manusia, dan tentunya di rantai makanan mereka sangat berperan penting sebagai predator pemakan tikus alami. Nah, mengingat kalau misalkan memang merupakan predator pemakan tikus, berarti ya untuk pertanian yang memang kebanyakan masyarakat Indonesia
Indonesia selalu lakukan ya dalam profesi bertani seperti ini. Jadi penting gitu loh adanya ular. Mengingat ular piton bukan jenis ular yang berbisa juga, dan bukan jenis ular yang berbahaya gitu. Apalagi sekarang jarang sekali temukan piton-piton berukuran lebih dari berapa meter? 6 meter ya. Jarang sekali, rata-rata ya udah dewasanya itu, ukuran dewasanya itu cuma 3 sampai 4 meter. Nah, masih itu jelema teh. Ini motor urang aja. Saya udah berlanjut. Motor urang aja. Tahu coba. Terus enggak? Sahanya. Sah sih kok. Woi. Asik. Brother sehat. Alhamdulillah. Baik. Sugan urang teh saha? Panji kira siapa teman-teman? Burung motor gue soalnya. Ih kok pakai motor Indra ternyata. Kacau. Gua ke rumah lu. Ya kita mau rilis hari ini nggak kan. ada siapa-siapa. Kan iya, kemarin kan gua kabarin. Ra, kita mau rilis, lu mau ikut nggak? Ya lihat ntar lah. Ya kita nggak tahu. Tadi ke rumah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nanti ke Kuningan. Panji baru rilis. Tadi gua nanya yang di Waker. Udah, kunci motor pinjem. Karena takut nggak kekejar. Iya. Tapi masih enak ya. Perut udah gede kayak gini lu. Welly masih oke ya. Perut bukan halangan untuk menjadi jiwa muda, bro. Ini main kotor maksudnya apa nih? Lo selingkuh lagi lo? Apa yang lu identikan dengan ketika mendengar kata main kotor? Selingkuh, korupsi, kurang ajar, licik. Enggak, main kotor. Jadi gua selama ini kan bertapa dulu nih. Iya lu, Ngilang. sebulan dia cuti. Dia sebulan hilang dari kita, nggak tahu kemana. Tiba-tiba gua liatin YouTube-nya dia Indra Tresna, teman-teman. Ngetril, Oke. ke hutan. Ntar lah gua bahas habis ini lah. Pokoknya gini, kemarin kan pandemi, PPKM diperpanjang, wah kasihan, wah stres. Jadi untuk meningkatkan imun, kita kan nggak boleh kemana-mana nih. Main kotor itu, gua punya ide buat kita explore daerah terindah, Oke. daerah yang bagus banget, tapi di dekat rumah lu. Ya udah, kalau gitu sekalian aja lu liput gua. Nah ini kan kita kan mau rilis ular, main kotor dong ke alam. Oke, boleh. Ya, berani kotor nggak? Ya harus kotor dong. Oke, kita main kotor sama Indra Tresna ya teman-teman. Ayo. Di subscribe dulu YouTube-nya. Oke, kalau gitu Indra ngikutin pakai motor aja ya. Ya udah pakai. Udah kadung motor gua masa tinggal sini. Kacau. Gak apa-apa ya? Oke, ayo. Ya udah. Masa jangan kotor hati ya, Oh, jangan. Ya, jalan yuk, takut telat. Oke, teman-teman. Yes. Go. Oke, ini kita udah sampai di lokasi teman-teman. Tapi, hai Pak, lewat Pak. Maaf ya. Kita udah sampai di lokasi. Ini ada Kang Aula juga ikut. Jadi lokasinya itu kita agak jalan sedikit nanti ke dalam teman-teman. Karena ini masih di pinggir jalan. Cuma ini udah jauh banget dari pemukiman. Yang jelas ini juga bukan area pertanian. Ini hutan sekunder yang udah nggak dikelola kayaknya sama perhutani ini. Nah, kita akan pakai hutan ini untuk jadi area perilisan. Ini kita ngobrol dulu sama pengawas yayasan kita nih. Halo. Kenapa? Ada mang? Ngobrol mobil dia. Atuh makanan numpak mobil udah jadi bikers wae. Gimana Panji? Bikers ah. Susah nih orang dua motoran mulu. Oke, ini perkenalkan Kang AHB Maula Akbar teman-teman dari channel AHB Maula Akbar ya, official. Berarti. Tommy udah kenal ya? Udah. Pak udah kenal ya? Udah. Nah ini kami semua dari yayasan
Peduli Fauna dan Reptil Indonesia, teman-teman. Jadi motor. belum lama ini Kang Maula itu juga nganterin seekor ular ke Black House dari Purwakarta. Ayo. Dari Purwakarta. Yang nerima Aopik. Aku kebetulan lagi di rumah waktu itu. Itu dari mana asalnya? Jadi ceritanya pagi ya Panji. Jadi pagi itu warga yang nelfonin 4 kali nggak keangkat kan. Dan lagi biasa jalan-jalan. Beresnya telepon balik dan ternyata ada ular. Dan kancah gede Kancah teh. gede, sekitar ukuran size 2 meteran ada Opik ya? 2 meter ada. 2 meteran dan kita ambil ke sana. Ketika diambil memang udah dikasih kandang. Oke. Kita kasih sedikit edukasi. Awalnya katanya gini, bahkan ada yang menganggap itu mistik dan lain-lain lah. Ya. Dan dibuktikan bahwa ini memang ular biasa gitu. Iya, Jadi bukan kita- mistis. Nah ya. itu kita ambil, bawa ke Black House dan hari ini kan Ya, jadi seminggu lalu itu kan Ya. seminggu lalu ya, kurang lebih ya. kita kurang lebih seminggu lalu. Dan sekarang ularnya udah sehat, ah. Udah sehat? Udah sehat, udah alhamdulillah dia udah di karantina, kemarin mau makan juga di karantina. Iya. Kita coba kasih burung puyuh sama tekukur, Aman berarti ya? aman. Jadi di sini nih kebanyakan untuk makanan ular ini bisa makan burung puyuh, ayam utan sama tekukur karena masih ada populasinya banyak di sini, ah. Gitu. Nah, ini kan sebagai ketua Yayasan Ray dan Aula sebagai pengawas, ini kita penting banget. Kenapa ada pengawas yang menyaksikan? Mengingat pengawas ini perannya penting untuk program kita benar atau enggaknya, bohong atau enggaknya. Udah gitu juga beliau kan ya salah satu putra dari Kang Deddy Mulyadi. Awas. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan kita ngebohong melestarikan alam, bapaknya yang marahin saya, teman-teman. Masalahnya saya diperintahkan untuk benar-benar gitu loh, dalam artian kalau kamu udah mengakui kamu perusak, kamu harus melestarikan dan peduli lestari. Siap, Pak. Ya karena udah ada mandat dari orang tua kita, ya kita juga pasti harus melakukan yang baik lah, yang terbaik untuk alam. Yuk, bismillah. Kurang sana Korena di mobil. Siap. Siap. Go, Kak Eka, silakan. Siap. Karung. Ya. Yuk. Oke, teman-teman. Nah, ini pengawas lihat dulu, sama ketua juga lihat dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, biar teman-teman yang lain lihat juga. Subscribe Nah, kita lihat. Nah, ini ada totalnya 4 ekor di dalam sini. Ukurannya hampir sama semuanya. Jadi setelah kita sexing ada 3 jantan dan satu betina. Tapi betinanya ukurannya lebih besar, jantannya kecil-kecil. Iya. Di bawah 3 meter. Yang paling gede ini nih. Ini betinanya nih. Yang ini ya. Nah, oh ini yang satunya ya? Ya, ini yang yang satunya nih, yang paling kecil nih. Oke. Kalau yang kemarin Aula bawa itu yang ini. Yang ini. Nih, Ya, yang ini nih. Yang ada putihnya. Iya, ini. Ini udah mau makan sendiri semuanya. Udah tinggal kita rilis, yuk kita bawa ke tengah hutan yuk. Kita Iya. lepasnya di tengah sana biar nggak terlalu dekat sama jalan. Nah, kalau misalkan pengen tahu gimana proses penyerahan yang tadi yang Kang Maula terima, bisa langsung lihat aja langsung di channelnya AHB Maula Akbar ya di sini, teman-teman. Nah, biar kalian bisa tahu prosesnya, nggak bohong kita. Soalnya kalau misalkan lihat insert-insertnya doang kayak barusan, maka dibilangnya nanti wah fake Wah, itu mah. Mana settingan, lengkapnya ada di channelnya Maula ya? Siap, Ada ya? Ayo. ada. Oke, siap yuk. Gotong. 1, 2, 3. Ayo, barengan. Bantu Dik, aku jalanin bawa mayat, bro. Dok, nah ini yang ini bagus satu nih. Dok. Kurang ke up, ya. Oke, jadi satu. Kita mecah ya. Mending yang itu dulu. Yang di luar dulu Ya, ya. yang di luar dulu, yang karung. Ini dulu ya. Yang karung kita rilis di situ biar dia bisa
Oh, bisa sini aja. Ini lembah nih. Lembah nih. Nah, Oh iya, bawahnya juga sungai. sungai ya lah. Ya. Ini cocok nih. Ini lembah. Bawahnya jurang, bawahnya sungai. Ini cocok banget. Jadi kita rilis dulu satu nih. Yuk, kumpul sini. Teman-teman. Oke. Ah, siap. Enggak. Besar om. Besar om. Dua karung. Oh, dua. Ya biar nggak itu soalnya biar nggak lepas. Saya tadi mau ditumpuk kasihan, boxnya juga yang gede. Kemarin pecah. Bisa. Udah anak motor mau natang euy. Udah hook? Udah. Om. Kita gunakan hook. Oke. Nah, aman sih? Aman. Aman. Kita rilis pegang kepala dulu aja kan. Jadi biar sama-sama kita bisa pegang, kita bisa lepas nih bareng. Oh iya. Gak apa-apa Pak Ji, yang pegang kepala apa sih? Oke. Izin. Yuk, teman-teman. Opik blocking sini. Biar nggak ngalangin kamera. Sok, ngajarin tuh. Opik, enggak. Ayo, dipegang Opik. Biar salam lestari bareng-bareng. Oke ya. Ini satu ekor piton yang pertama kali kita lepas bersama teman-teman dari Yayasan Peduli Reptil dan Fauna Indonesia. Yayasan Natrik. Yuk, 1, 2, 3. Lari. Nah, yuk, selamat ya. Oh, langsung tuh. Lingas langsung. Langsung dia langsung kayak nyari itu, kameramen bisa ambil detailnya tuh. Mangga. Berdiri satu dulu. Yang mana bebas? Rescue kan begini, Pak. Tuh, udah salah waka. Sebentar ya. Eka jangan di situ, Eka. Udah, Eka. Ya. 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 Selamat pokoknya mah. Ayo. Ayo. Dadah. You goodbye. Sorry. Next, Aopik. Mangga. Ini Sama Eka. Pak Indra, itu enggak tuh? Aduh, saya beli euy. Tapi gini. Sok, ini Aopik sama Eka mewakili pelepasan. Ketua, ketua Ray, yuk sini yuk, bareng sama yang Om Li. Siap. Siap. Taruh itu dulu deh. Biar beres itu. Wah, kayaknya dia pengen ikut pulang lagi nih. Wah, Kamu pergi. ini perutnya masih gendut ya. Iya. Perutnya masih gendut. Karena dia kemarin sempat makan dulu di rumah. Di shelter. Pengennya kemana dia nih? Ke bawah aja. Nah, udah. Nah, gih. Kita ekornya. Enggak, dia masih bingung. Kita kepala aja dia ke bawah. Gitu ya, bingung tinggal di trail gitu ya. Nah, mau tuh. Nah, kalau nggak biarin aja dah, terserah dia mau kemana, sesuai nalurinya. Iya. Siap. Coba tuh, coba. Kaset, gelis, camena, anjing dari dilepas ke kita. Ayo itu tuh salah waktu itu. Mana yang malah ngajak show? Nah, ini berarti Pak Indra ketua pengawas sama Mri, silakan wakili untuk melepas liarkan. Ketika kalian bisa pegang pakai tangan, sok saya pakai hook lah. Amankan dulu Ray ya. Iya, misalnya. Saya mau mending disuruh gegeberan. Ayo Om. Pegang aja badannya. Sama-sama. Enggak, aman. Stop. Nah, itu pokoknya dihilangkan dulu. Ketua ini pengawas sama-sama. Mana atas dia? Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Yuk, 1, 2, 3. Salam Lestari. Salam Lestari. Salam Lestari balik doi. Nyontok-nyontok. Lihat teman-teman. Nah ini Si galak. ini bukan masih galak, emang harus dibuat galak kan. Biar aja itu enggak apa-apa. Biar dia menemukan jalan ninjanya ya. Bye bye. Dadah, Lestari. Sehat ya. Ya, akhirnya teman-teman. Oke. Beres. Akhirnya rilisan 4 piton, rescuean dan serahan. Jadi itu ada yang dari serahan, ada yang rescuean. Sudah kita rilis dengan keadaan sehat semuanya. Mulai dari mulut, kulit, kondisi badan, nggak ada yang kurus karena kita rawat dulu sebelumnya. Ada yang kita dapat dalam kondisi badannya sobek tadi teh, itu kalau di review dulu mah kelihatan. Ada yang dalam keadaan sehat, ada juga yang kurus. Kita treatment, kita karantina selama beberapa bulan di rumah. Dan hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 24 Agustus 2021 kita melakukan rilis bersama Maula Akbar, teman-teman dari DPO, kemudian Ketua Yayasan, Pak Indra dari Main Kotor, dan Om Li dari Berlioz Swiss Wandi Channel. Itu sudah melakukan upaya peduli lestari terhadap kelestarian populasi jenis ular piton reticulatus atau cicak kembang. Kita harus bangga terhadap ular ini. Kenapa? Karena mengingat gini, di Asia Tenggara itu Indonesia lah yang menjadi sarang untuk retic mainland ya. Betul. Retic yang ukurannya bisa mencapai lebih dari 12 meter. Bahkan Guinness Book of Record tuh mencatat bahwa ular terpanjang di dunia itu adalah ular yang ditemukan di Sulawesi. Betul sekali. Reticulatus dari Sulawesi. Berarti kita harus bangga mengingat jenis ini merupakan ular tidak berbisa terpanjang di dunia dan kita memiliki populasinya di Indonesia dan terbanyak kecuali Papua. Betul. Silahkan Om, mungkin ada edukasi terkait retic Iya betul, seperti selain untuk pelestarian alam gitu. Jadi sebenarnya retic ini merupakan salah satu rantai makanan yang paling banyak di lingkungan kita dan salah satu ular juga yang sering konflik dengan manusia. Juga. Retic, Kobra, king cobra, dan welang-weling. Jadi dengan adanya kegiatan rilis ini kita berharap populasinya meningkat dan tetap lestari di alam. Ya. Kita tidak bisa melarang orang-orang yang memanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Betul. Mengingat ini adalah sumber daya alam yang sampai saat ini belum dilindungi. Betul. Tapi udah masuk ke CITES 2 Apendik ya. Betul. Sekarang kondisi untuk UICN-nya gitu, konservasinya. Tapi di Indonesia belum dilindungi. Namun kalau misalkan kita tidak sadar untuk melestarikannya, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Betul. Ya Om ya. Hingga kuotanya pun sudah dimulai dibatasi. Iya betul, karena udah berganti status tadi kan, CITES-nya. Nah sekarang dari Kang Maula nih, tentang adanya kegiatan konservasi yang kami lakukan, yang kita lakukan ini bagaimana nih kan untuk masyarakat nih pesannya? Jadi yang terpenting memang mau diakui atau tidak diakui, reptil memang hidupnya berdampingan kan dengan kita gitu kan. Ada baiknya, langkah baiknya gitu kan. Seperti kemarin tetangga rumah kan dari kloset keluar biawak gitu kan. Saya edukasi udah nggak usah ditakol gitu kan. Lebih baik bawa ke sawah, bawa ke sungai, lepasin gitu. Jadi jangan sampai ada kekerasan, apalagi memang dipukul sampai juntai hewan-hewannya. Itu aja. Nah ini kan ngomong-ngomongin nih, aku reptiler, kemudian Om Li reptiler, Indra juga seorang bikers, dan yang lainnya reptiler. Kang Maula ini seorang budayawan, sama seperti orang tuanya teman-teman. Namun kenapa nyambung ke lingkungan? Antara budaya, seni, dan lingkungan itu memang budaya otomatis dengan lingkungan, dengan alam. Dan di alam itu memang ada hewan dan reptil adalah termasuk bagian dari semua itu. Jadi berkesinambungan lah semuanya Pak Andi. Berarti kita ini disatukan oleh frekuensi yang sama. Luar biasa ya. Termasuk teman-teman yang nonton video-video dari channel kita masing-masing. Nah, luar biasa. Ketika mereka nonton mereka peduli kan? Betul. Peduli, ingin tahu. Iya. Ya kita juga harus kasih video-video yang menarik dan beredukasi tentunya.
dan dapat bermanfaat untuk teman-teman kita di manapun mereka nonton. Makanya kalau gitu terima kasih buat Kang AHB Maula yang udah menyempatkan bisa ikut mengawasi kegiatan ini. Ini kita rilis dengan baik ya, nggak ada kondisi cacat ularnya. Lancar, makan udah oke rilis, semua. ya. Kondisinya juga galak semua. Galak semua. Biar dia bisa bertahan. Aopik, Ketua, Ray, nuhun semuanya. Jangan lupa subscribe Ray Ngaja TV, Divisi Omongan, Eka Prasetya, Eka Purnama, kemudian AHB Maula Akbar dan Indra Tresna serta Berlios Kriswadi Channel. Nah, kalau misalkan bingung, cari aja di deskripsi, Panji tempel semuanya teman-teman. Kalau gitu, saya Panji Petualang, Perusak Alam, Sadar Lestari, mengajak kalian untuk peduli dan sadar lestari juga. Pamit. Next kita ketemu lagi di konten lainnya. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu. Assalamualaikum. Bye-bye. Time I feel there's no one to save.